Shalom saudara, saya percaya kabar kita semua luar biasa. Karena kita semua ada di dalam perlindungan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dia Immanuel, selalu menjagai kita. Amin saudara. Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan satu sharing perenungan firman Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, biarlah perenungan firman Tuhan ini, sharing firman Tuhan ini, boleh memberkati kita semua. Amin saudara. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus bangkit di hari yang ketiga, selama 40 hari berturut-turut, Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dan saudara, saya percaya kita masih dalam suasana event Paskah. Kita masih dalam suasana Paskah. Dan tanggal 21 Mei nanti, bulan ini, kita akan merayakan hari kenaikan dia ke surga. Nah, saudara, kita mau belajar pada hari ini. Kita mau belajar pada hari ini. Yang terambil di dalam bacaan Alkitab pada hari ini, Lukas 24, mulai dari ayat 13. Buka Alkitab kita sama-sama, saya akan bacakan buat saudara dalam Lukas 24 ayat 13. Judulnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, nah ini yang luar biasa saudara. Ketika murid-murid sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun ironisnya di ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara, kalau sudah suka judul sharing firman Tuhan saya akan beri judul yang menghalangi murid-murid untuk mengenal Yesus. Apa yang menghalangi murid-murid untuk mengenal Yesus saat itu? Aplikasinya sekarang dalam hidup kita. Apa yang menghalangi kita untuk mengenal Yesus? Nah saudara, saya temukan yang pertama, itu ada di ayat 15. Kita akan bacakan, dan saya akan bacakan buat saudara. Masih terambil di dalam Lukas 24. Saya akan mulai dari ayat 15. Dan ketika mereka, para murid bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, saudara, saya temukan di dalam teks Alkitab, ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Apa yang menyebabkan murid-murid tidak mengenal Yesus saat itu? Yang pertama, karena ada selubung yang menutupi mata mereka. Ada selubung yang menutupi mereka. Ada selubung yang menutupi mereka. Saudara tentu sudah bertanya, apa pengertian tentang selubung? Saya dapatkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus 3 ayat 14 dengan 16. Inilah pengertian tentang selubung. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Sudah pernah katakan, ada beberapa kata selubung diulangi berkali-kali. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, 3 kali kata selubung ada di dalam ayat bacaan pada malam hari ini. Jadi pengertian selubung, menurut bacaan yang barusan kita baca tadi, selubung itu bisa berbicara tentang pikiran yang tumpul, pikiran yang buntu, tidak mau mengerti akan firman Tuhan, hati yang keras, hati yang tertutup, tidak mau bertobat. Itu bisa menyebabkan kita tidak dapat mengenal Yesus, saudara. Amin. Jadi saudara, untuk kita dapat mengenal Yesus, jangan ada selubung, jangan ada penghalang,
yang menghalangi kita untuk datang. Saat itu murid tidak dapat mengenal Yesus karena ternyata ada selubung yang menutupi mata mereka. Ada selubung penghalang yang menutupi para mata murid sehingga murid tidak dapat mengenal Tuhan. Tadi kita sudah baca tentang pengertian tentang selubung. Selubung berarti tentang hati yang keras, hati yang tumpul, hati yang nggak ngerti akan firman Tuhan, hati yang nggak belajar tentang firman Tuhan. Nah, saudara, biarlah kita termasuk orang-orang yang mau mengerti dan belajar tentang firman Tuhan, sehingga mata rohani kita selalu terbuka dan mengenal Yesus. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang kedua saya temukan, saudara, yang membuat murid tidak dapat mengenal Yesus saat itu adalah, saya temukan bacaannya di dalam ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka, maksudnya murid, maka berhentilah para murid dengan muka muram. Wow, saat itu rupanya muka murid sedang muram, saudara. Mukanya sedang galau, mungkin kalau anak sekarang bilang ya. Muram. Saya coba gali apa yang menyebabkan muka muram. Muka muram itu bisa disebabkan karena hanyut dalam kesedihan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Saudara, maka bisa menyebabkan muka muram. Hati yang gembira adalah obat. Kalau sudah nggak bersuka cita, muka sudah akan muram. Oleh sebab itu, saudara, ternyata hanyut dalam kesedihan bisa membuat saudara dan saya tidak mengenal Yesus. Hanyut dalam kesedihan, muka muram, bisa membuat saudara dan saya tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya mengerti mengapa murid-murid saat itu tidak dapat mengenal Yesus. Karena saat itu mereka hanyut dalam kesedihan yang mendalam. Mereka hanyut dalam kesedihan yang mendalam. Karena Yesus yang mereka puja, Yesus yang mereka andalkan mati. Mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit. Yesus yang mereka sembah mati. Sehingga mereka sedih dengan mendalam. Mereka hanyut dalam kesedihan sehingga mukanya muram. Di saat berjumpa dengan Yesus, mereka tidak mengenal kembali dengan Yesus. Itulah yang menyebabkan kita tidak dapat mengenal Tuhan, saudara. Hanyut dalam kesedihan. Oleh sebab itu jangan kita hanyut dalam kesedihan, saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Dan yang ketiga saya ketemukan, apa penyebab murid yang membuat mereka tidak dapat mengenal Yesus saat itu? Ayatnya saya temukan di dalam Lukas 24 ayat 21, saya akan bacakan buat saudara. Padahal, ini murid sedang berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dianya huruf besar, bahwa dialah atau Tuhanlah, Yesuslah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. So, di situ saya menemukan, padahal kami dahulu mengharapkan. Saya baru mengerti kenapa murid-murid saat itu tidak dapat mengenal Yesus. Padahal Yesus ada di sebelah mereka. Karena mereka putus pengharapan. Murid-murid putus pengharapan. Saudara, ada pesan Tuhan pada hari ini. Jangan pernah putus pengharapan. Kalau saudara ingin tetap mengenal Yesus, saudara ingin terus tetap di dalam Dia, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum mengerti. Mungkin saat ini kita sedang tidak mengerti dengan pandemi wabah COVID-19. Tetapi saudara terus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan kepada Tuhan. Karena saya percaya, badai pasti berlalu. Amin, saudara. Nah, saudara, yang keempat saya temukan, mengapa saat itu murid-murid tidak dapat mengenal Yesus? Padahal Yesus ada bersama-sama mereka, berbicara dengan mereka. Saya temukan ayatnya, saudara, di ayat yang ke-25. Masih di dalam Lukas 24 ayat 25. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu berkatalah, ianya besar di sini artinya Yesus. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, hai kamu orang bodoh,
Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, kepada murid, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu," garis bawahi, "tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan kitab para nabi." Saya temukan saudara, alasan yang keempat, yang terakhir, mengapa murid-murid saat itu tidak dapat mengenal Yesus. Karena mereka tidak percaya akan janji firman Tuhan. Yesus sudah menubuatkannya melalui para nabi. Sudah tertulis dalam kitab-kitab para nabi bahwa Yesus akan mati dan kayu salib dan akan bangkit di hari yang ketiga untuk mengalami kemuliaannya. Tetapi murid nggak percaya, saudara. Mereka nggak percaya, sehingga mereka tidak mengenal. Saudara, percayalah kepada janji firman Tuhan. Saya percaya itu akan membuat saudara dan saya untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya review kembali apa yang menyebabkan murid-murid tidak mengenal Yesus. Yang pertama, karena ada selubung yang menutupi mereka. Ada penghalang yang menutupi mata mereka. Dan yang kedua saya temukan, apa yang menyebabkan murid tidak dapat mengenal Yesus saat itu? Karena mereka hanyut di dalam kesedihan yang mendalam. Saudara, jangan pernah hanyut dalam kesedihan yang mendalam. Yang mau katakan amin. Badai ini pasti akan berlalu. COVID-19 ini pasti akan berlalu. Yang mengerti katakan amin. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan murid pada saat itu tidak mengenal Yesus? Mereka putus pengharapan. Mereka putus pengharapan. Nah, saudara, untuk kita dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah putus pengharapan. Dan yang terakhir yang menyebabkan murid tidak dapat mengenal Yesus, yang keempat terakhir, karena mereka tidak percaya saat itu kepada janji firman Tuhan. Padahal firman ini sudah dibuatkan jauh sebelumnya. Nah, saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Di dalam nama Yesus. Amin.